Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Ahmad Fatoni. Saya mahasiswa baru semester 1 di Universitas Siber Asia di jurusan PJJ Informatika kelas IF 201. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi struktur data dan algoritma dengan topik array dalam struktur data sekaligus penjelasan array dan implementasi menggunakan Python. Nah, sebelumnya eh, di sini ada definisi array. Jadi apa sih itu array? Sebenarnya apa sih dia? Nah, di sini ada dijelaskan bahwa array adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama. Setiap elemen dalam array memiliki indeks yang memungkinkan akses langsung melalui posisi numeriknya. Ini menjadikan array efisien untuk menyimpan dan mengelola data yang terstruktur. Jadi di array ini ada sekumpulan data dan data-data ini didefinisikan dengan indeks numerik yang bisa kita pakai untuk melihat data mana yang kita perlukan atau yang ingin kita tampilkan itu menggunakan indeks dari setiap elemen di dalamnya. Seperti itu. Di selanjutnya ada tipe data dalam array. Nah, dalam array sendiri, kita dapat menyimpan berbagai jenis tipe data seperti integer, float, string, ataupun objek. Misalnya, dalam Python, array dapat dibentuk menggunakan list dan library seperti NumPy untuk efisiensi dan fungsionalitas yang lebih baik. Pemilihan tipe data ini mempengaruhi performa dan penggunaan memori di program kita nanti. Selanjutnya, keunggulan penggunaan array. Nah, si array ini eh, memiliki keunggulan penggunaan yang efisien dalam memori dan waktu. Menggunakan array memungkinkan akses cepat terhadap elemen dengan indeks, sehingga proses pencarian dan manipulasi data menjadi lebih cepat. Selain itu, array menyediakan struktur data yang teratur dan memudahkan pengolahan data dengan algoritma tertentu. Jadi si indexing ini mempermudah kita untuk mengakses data-data yang ada di dalam array dan untuk kita manajemen di kedepannya. Nah, selanjutnya ada implementasi dalam Python. Nah, dalam Python sendiri kita dapat membuat array menggunakan berbagai metode, termasuk menggunakan list ataupun NumPy. Untuk membuat array dengan list cukup didefinisikan elemen di antara tanda kurung siku. Jadi si array ini jika menggunakan numList, menggunakan Python list, dia cukup didefinisikan dengan kurung siku. Nah, itu sudah eh, jadi data array. Dan jika menggunakan NumPy, kita dapat memanfaatkan fungsi numpy.array untuk mengkonversi list menjadi array yang lebih efisien. Seperti itu. Nah, ini perbandingan singkat saja untuk Python list dan NumPy array. eh untuk fiturnya sendiri, Python list dia tidak perlu instalasi apapun. Jadi dia udah bawaan default dari si Pythonnya. Nah, selanjutnya ada NumPy array ini dia perlu install terlebih dahulu untuk menggunakan si teknologi NumPy ini, library NumPy ini. Jadi dia perlu install menggunakan pip install NumPy seperti itu. Nah, untuk tipe data yang bisa di-save di dalamnya, eh, tipe Python list ini dia bisa input data campuran. Nah, di NumPy dia sebenarnya bisa tapi dia tidak disarankan. Jadi tidak boleh ya di NumPy ini sebenarnya bisa tapi dia tidak disarankan si NumPy-nya. Nah, untuk kecepatan sendiri Python list dia lebih lambat daripada si NumPy ini. Soalnya si NumPy ini dia udah library yang udah dibikin. Jadi dia lebih efisien dan lebih cepat. Nah, selanjutnya ada operasi matematis. Nah, di Python list, operasi matematis yang ingin kita gunakan, kita harus ngelooping dulu. Kita harus for each dulu si data untuk melakukan matematika di dalamnya.
operasi matematika di dalamnya. Nah, sedangkan di NumPy kita bisa langsung vectorized. Jadi dia bisa langsung eh, menggunakan operasi matematika di semua data tanpa harus menggunakan looping. Nah, selanjutnya di dimensi list Python dia sangat terbatas. Jadi dia ada list di dalam list. Jadi intinya dia ada array di dalam array. Jadi cuma dua lapis ya. Nah, sedangkan di NumPy dia bisa multidimensi natif. Jadi dia bisa lebih banyak lagi. Nah, berikut adalah contoh penggunaan array list Python yang atas. Terus ada returnnya yang di sebelah kanan. Nah, terus di bawahnya ada penggunaan array menggunakan NumPy. Di sebelah kanan juga ada returnnya. Di sini di array list Python kita cukup menggunakan kurung siku seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Di sini hanya menggunakan kurung siku untuk mendefinisikan bahwa empty list ini dia adalah array. Nah, sedangkan di NumPy ini dia perlu digunakan kode np.array, terus habis itu kurung gini, terus ada array kosongan di dalamnya. Ini juga untuk mendefinisikan kalau empty np array ini dia adalah sebuah array seperti itu. Outputnya sama sebenarnya dua-dua ini, cuma kurung siku kosongan gitu aja. Karena kita masih belum isi data di dalamnya. Selanjutnya ada operasi dasar di Python list. Nah, di sini eh, kita dapat menambahkan data di Python list ini kita menggunakan namanya append. Jadi kita bisa nambahin data di dalam array dengan menggunakan append. Di sini contohnya eh, kita set dulu nih data array kosongannya. Di sini saya pakai variabel array list buat array kosongannya. Nah, setelah itu di array list ini saya mau tambah data di dalamnya. Contoh di sini ada saya tambah data 10, terus saya tambah data 20, terus saya tambah data 30. Nah, setelah itu kita coba print lagi. Nah, datanya bakal ketambah di sini. Dari awalnya array kosongan, ketika sudah ditambah menggunakan append, dia sudah ada datanya di sini. 10, 20, dan 30. Seperti itu. Nah, kita juga bisa mengganti value dari release yang udah kita buat menggunakan indexing seperti pembahasan yang sebelumnya. Jadi kita bisa menggunakan indeks. Nah, di array sendiri indeksnya itu nggak dari 1, 2, 3 dan seterusnya ya, tapi indeks di array itu dia mulainya dari 0. Jadi kalau di sini ada 3 data, ini ada indeks 0, indeks 1, dan indeks 2. Nah, di sini saya mencontohkan untuk merubah data yang pertama. Jadi kita manggil data yang pertama dengan indexing 0. Terus dirubah dengan value baru. Di sini saya pakai value-nya 100. Jadi ketika di print lagi hasilnya, dia bakal kerubah 10-nya jadi 100 karena saya sudah rubah dari 10 menjadi 100 menggunakan indexing 0 ini tadi. Jadi hasilnya 100, 20, 30. Seperti itu. Nah, terus untuk penjumlahan rata-rata dan maksimum minimum di release sendiri dia udah ada eh, ini udah disediakan function kalau misal jumlah semua data di dalam array kita bisa menggunakan sum di sini. Terus untuk menghitung rata-rata kan dia jumlah seluruh data dibagi jumlah datanya ada berapa. Nah, di sini kita jumlahin dulu semua datanya menggunakan sum. Setelah itu kita bagi menggunakan len. Len ini untuk mencari panjang datanya di dalamnya ada berapa data sih gitu. Itu menggunakan len. Jadi ini sama aja kayak jumlah seluruh data dibagi ada berapa variabel di dalamnya. Nah, selanjutnya ada minimum dan maksimum. Nah, di sini kita bisa menggunakan function min dan max. Ini untuk mencari nilai paling sedikit dan nilai paling banyak di dalam list array. Dan jika di print hasilnya, dia muncul di sini nih. Sumnya dia 150 karena
dia dari 100 ditambah 20 ditambah 30 150. Average-nya dia 50 rata-ratanya karena 150 dibagi ada 3 data di sini. Selanjutnya ada min dan max. Nah, di sini nilai minimumnya jadi 20 dan nilai maksimumnya itu ada di 100. Seperti itu. Jadi ini min dan max ini untuk mencari nilai minimum dan maksimum. Nah, selanjutnya ada data campuran. Di sini kita bisa loh memasukkan beda-beda tipe data di satu array. Contohnya sebagai berikut. Di sini ada satu, dia mewakili integer. Terus ada Python, dia mewakili string. Terus ada 3.14, ini dia sebagai float atau desimal. Terus di sini ada true atau false. Nah, di sini dia sebagai boolean. Jadi si boolean ini cuma ada dua. Kalau nggak true ya false seperti itu. Nah, jika di print hasilnya juga seperti ini, sama. Jadi dia ada integer, ada string, ada float, ada boolean juga. Nah, selanjutnya ada operasi dasar di NumPy array. Nah, di sini eh, yang membedakan di sini kita menggunakan library NumPy. Jadi kita harus import dulu di sini. Setelah kita install menggunakan pip install NumPy, kita import dulu si NumPy-nya di sini biar bisa digunakan. Di sini kita import NumPy di alias aja. Ini saya pakai alias np. Nah, si alias ini sebenarnya dia bisa bebas ya, terserah teman-teman mau pakai apa. Karena ini jadi variabel bebas. Jadi misal np ini mau dibikin alias jadi array juga nggak masalah. Atau mau dibikin jadi n num doang nggak masalah. NumP gitu doang nggak masalah. Nah, di sini sebagai contoh saya pakai np. Nah, di sini kita definisikan dulu np array-nya. Saya pakai variabel np array sama dengan np ini yang di alias tadi dot array, kita definisikan array kosongan dulu di sini. Nah, setelah kita definisikan array kosongan, dia hasilnya kayak yang di list tadi di sini. Kosongan dulu. Nah, setelah itu di sini kita tambahin menggunakan append. Nah, si append ini hampir sama kayak yang di Python list tadi. Dia fungsinya buat nambahin si datanya dulu, datanya di array-nya. Tapi bedanya di sini kita pakai np append, habis itu di dalamnya ada sebutin array yang mau diisi dulu. Setelah itu baru value-nya. Jadi di sini np append terus dalam kurung ini dia ada nyebutin np array. Jadi data yang mau dipakai np array. Mau diisi value berapa? 10. Nah, begitupun yang 20 dan 30. Ketika di print dia hasilnya sama kayak yang real Python list tadi 10 20 30. Nah, selanjutnya ada perubahan data. Nah, di sini sama aja nih kita sama-sama array. Jadi kita bisa merubah menggunakan indexing. Jadi di sini ada np array, terus ada indexing, kita pakai indexing 0 karena kita mau merubah value pertama yang 10 ini. Kita rubah jadi 20. Nah, setelah di print, dia hasilnya berubah juga jadi 220 dan 30. Nah, selanjutnya ada perhitungan nih penjumlahan rata-rata minimum dan maksimum. Kita buat kasus yang sama kayak yang di list tadi. Untuk sum, min, dan max, dia hampir sama penggunaannya. Bedanya dia pakai NP dulu di depannya buat definisiin kalau dia itu pakai NumPy yang di alias ini. Jadi NP sum terus isinya apa yang dijumlahin apa datanya. Datanya NP array. Di sum semua datanya sumnya 250. Nah, untuk rata-ratanya di NumPy ini dia udah ditambahin function baru namanya min. Jadi dia nggak harus ini. Kalau yang di list tadi kita harus cari dulu semua jumlah datanya terus dibagi berapa data yang ada di dalamnya kan. Nah, di min ini kita nggak perlu cari lagi tuh. Kita tinggal masukin aja array-nya pakai function min ini. np.min terus masukin aja array-nya, dia otomatis nggak hitung rata-rata dari seluruh data yang ada di array.
Nah, selanjutnya ada min dan max. Nah, di sini sama aja nih. Jadi eh, pakai np.min terus pakai np.max itu untuk mencari nilai minimum dan maksimum di dalam array di data yang ada di dalam array. Jadi di sini kalau di return dia minimumnya 20 dan maksimumnya 200. Nah, selanjutnya ada array campuran. Nah, seperti yang saya katakan di sebelumnya tadi, sebenarnya bisa si Nampi ini untuk nambahin data campuran di dalamnya. Tapi di sini ada catatan penting. Nampi ini tidak direkomendasikan untuk array campuran karena ia lebih efisien atau lebih powerful ketika digunakan untuk tipe data yang seragam. Jadi di sini bakal ngaruh ke yang operasi penjumlahan data di dalam arraynya. Misal, kalau di misal ini ada data 10, 20, 30 ya. Terus kita mau tambah semuanya 5. Nah, di Nampi ini kita tinggal ini aja NP array terus dikali 2. Nah, itu ntar hasilnya langsung kerubah tuh isi-isi di dalamnya jadi 20, 40, dan 60. Jadi kita nggak harus ngelooping di dalamnya. Seperti itu. Nah, kalau menggunakan list dia nggak bisa gitu. Langsung sekali function buat ngerubah di dalamnya gitu nggak bisa. Jadi harus pakai looping dulu, di looping dulu datanya satu-satu dirubah tuh. Nah, kalau di Nampi ini dia bisa langsung sekali jalan, langsung semuanya kerubah. Itu. Nah, kesimpulannya, RAM merupakan alat yang sangat penting dalam pemrograman karena efisiensi dan kemudahan penggunaannya. Dengan berbagai keunggulan dan metode implementasi dalam Python, seperti penggunaan list dan NumPy, programmer dapat dengan mudah menyimpan dan memanipulasi data, sehingga mempercepat pengembangan aplikasi dan analisis data untuk kedepannya atau untuk proyek-proyek yang akan datang. eh Sekiranya eh, cukup sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.